Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratil mukarram wal muhtaram, para alimul ulama, para kiai, para santri, santriwati, hadirin wal hadirat yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan kembali dalam acara Thalabul Ilmi untuk membahas tentunya mengenai apa itu Islam, apa itu wajib, apa itu sunnah, apa itu haram, apa itu makruh, apa itu mubah. Karena jujur saja di kalangan kita, di kalangan kaum muslimin wal muslimat, ini masih banyak sekali yang belum mengerti apa itu wajib, apa itu sunnah, apa itu haram, apa itu makruh, apa itu mubah. Lebih-lebih banyak juga yang belum mengerti apa itu Islam, apa itu Muslim, apa itu mukmin, apa itu mukminah atau mukminat. Ini sangat penting untuk kita jelaskan bersama, untuk saya sampaikan. Karena pada dasarnya kita ini, saudaraku, kalau kita tahu akan arti Islam, tahu akan artinya Muslim, tahu akan artinya mukmin, maka saya yakin mereka tidak akan hanya mengenal dirinya sebagai seorang Muslim saja, tetapi mempraktekkan diri, membuktikan dirinya adalah seorang Muslim. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan arti daripada Islam itu sendiri. Islam itu artinya ada dua, saudaraku. Yang pertama, Islam itu artinya pasrah. Pasrah. Dengan arti yang sudah sangat jelas ini, pasrah. Apa itu pasrah? Pasrah adalah menyerahkan segenap kemampuannya, menyerahkan segenap tenaganya, menyerahkan segenap pikirannya hanya kepada majikannya, kepada Allah tentunya yang kita maksud di sini. Artinya di saat orang itu menyatakan dirinya pasrah, maka jangan hanya sekedar ucapannya saja, saudara. Dari segi tenaga, dari segi pikiran, dari segi segalanya, dia pasrahkan, dia berikan kepada majikannya, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Itu namanya pasrah. Dan sebaliknya, kalau ada orang yang katanya dia itu pasrah, tetapi tidak mau melakukan, tidak mau menjalankan akan perintah itu, maka dia itu namanya pengkhianat. Dia itu pembangkang. Dia itu hanya pembohong.
Karena apa? Tidak mau melaksanakan akan ucapannya. Pasrah, dan lain sebagainya. Ini arti secara yang sangat jelas. Berarti bagaimana saudara? Jika kita memang sudah pasrah, menyatakan kita ini sebagai seorang muslim, sebagai orang Islam, maka ingatlah akan arti Islam itu sendiri. Nah, begitu. Kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat, lakukanlah sebagai bukti bahwa kita itu pasrah. Kita diperintah oleh Allah untuk berpuasa, laksanakan. Ini bukti sebagai bukti bahwa kita itu pasrah. Kita diperintah oleh Allah untuk haji, laksanakan haji itu sebagai bukti bahwa kita itu memang pasrah. Kita diperintah oleh Allah untuk berkata yang baik-baik saja, lakukan. Jangan hanya ucapan, bukan hanya sekedar ya saya siap, saya pasrah, tetapi pelaksanaannya nol. Nah, ini banyak dari kalangan kita. Nah, tadi saya sempat menyinggung mengenai bahwa Islam itu yang artinya jelas tadi pasrah. Dan tentunya di dalam Islam itu hanya ada 5 aturan. Allah membuat aturan. Dan tentunya aturan ini ada aturan yang harus kita lakukan dan ada juga aturan yang harus kita jauhi. Aturan itu ada 5. Yang pertama aturan wajib. Yang kedua aturan sunnah. Yang ketiga aturan haram. Yang keempat aturan makruh. Dan yang kelima aturan mubah. Ingat hanya 5. Nah, 5 ini tentunya kita harus paham, harus mengerti apa itu wajib, apa itu sunnah, apa itu haram, apa itu makruh, dan apa itu mubah. Itu secara garis besarnya saja. Sekarang saya pending dulu mengenai ini. Saya akan membahas tentang arti Islam yang kedua. Arti Islam yang kedua adalah selamat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah jika seseorang menyatakan dirinya seorang muslim, orang yang beragama Islam, maka dia selamat dari api neraka, jauh dari api neraka. Tetapi tentunya ini dengan catatan, yaitu laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah, lakukan apa yang disukai oleh Nabi Muhammad, jauhi apa yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad, maka dia akan selamat, saudaraku. Jelas ya? Saya ulang lagi nih supaya lebih jelas lagi. Islam yang kedua artinya adalah selamat. Kalau orang itu sudah masuk menjadi seorang muslim, sudah menjadi seorang yang beragama Islam, maka dia selamat. Dia akan selamat dari api neraka.
Tetapi dengan catatan, ingat nih, catatan. Laksanakan perintah Allah dan jauhi larangan-larangannya. Laksanakan apa yang disenangi oleh Nabi Muhammad, lakukan, dan jauhi apa yang tidak disukai, yang tidak disenangi oleh Nabi Muhammad. Maka dia akan selamat dari api neraka. Nah, ini tinggal jawabannya ada pada hati kita. Sebenarnya kita ini tadi kan kita mau selamat, tapi dalam hal perintah kita ini masih jauh, masih nol, belum bisa melaksanakan perintah Allah 100%. Justru sebaliknya, kita itu masih suka dengan menentang, dengan bermaksiat kepada Allah. Ini jawabannya ada pada hati kita. Itu jelas ya. Islam artinya pasrah dan juga artinya selamat. Dan tentunya walaupun memang ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa belum jaminan bahwa ibadah kita itu katanya bisa membuat kita itu masuk surga. Ada. Tetapi saudaraku, nah ini penting juga, Allah akan memberikan rahmatnya, memberikan kasih sayang itu kepada hambanya dengan syarat, dengan catatan dia itu mau mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah Allah dan jauhi larangannya. Maka dekat kemungkinan dia itu akan mendapatkan rahmat Allah. Artinya harapan kita sangat besar. Dengan kita itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, kita itu akan mendapatkan rahmatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Para saudara hadirin wal hadirat yang saya hormati, tentunya hanya sekian saja dulu saya menyampaikan tentang arti Islam. Dan insya Allah untuk session berikutnya saya akan membahas tentang hukum atau syariat Islam itu yang tadi sempat saya singgung. Insya Allah kita akan bertemu kembali. Sekian saja dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.